Paginya, Devan menghubungi ibunya setelah ia sarapan bersama Kiran dan keluarganya. Namun ia tidak berniat bicara jujur pada ibunya. Bukan karena ingin menyembunyikan hubungannya dengan Kiran selamanya, tapi karena ia melindungi Kiran yang sedang hamil. Ia khawatir jika konflik Kiran dan Mama Jenar akan membuat Kiran stres yang mungkin bisa berdampak pada calon bayinya, karena ia yakin bahwa Mama Jenar pasti akan sangat marah pada Kiran. Devan kini duduk di teras rumah dan ia sedang bicara dengan ibunya. Ia keluar bicara di sana agar ia bisa bicara leluasa dengan Mama Jenar. Jadi benar, orang yang marah-marah sama Mama semalam, itu istri kamu? Tanya Mama Jenar di balik telepon. Benar, Ma. Semalam Mama syok dengar dia bicara. Terus, dia sampai tidak berikan Mama kesempatan untuk bicara. Bicaranya sangat kasar, Devan. Tapi walau kata-katanya kasar, bukan itu yang terlalu Mama pikirkan tadi malam. Mama memikirkan cara bicaranya yang sama seperti Kiran. Bahkan suaranya juga sama seperti Kiran sampai Mama mengira kalau dia adalah Kiran. Tapi itu tidak mungkin. Kiran sekarang ada di luar negeri. Nomornya tidak bisa dihubungi dan mustahil kalau dia menjadi istri kamu. Mama Jenar sangat percaya pada mantan adik iparnya sekaligus teman baiknya yang tidak mungkin mengkhianatinya. Devan terlihat tidak semangat dan ia juga tidak senang. Ditambah ia merasa bersalah pada ibunya karena sudah menyembunyikan pernikahannya. Namun ia harus bertahan sampai Kiran melahirkan. Dia salah paham sama Mama. Dia kira, Mama itu pacarku, makanya dia marah-marah semalam. Jadi, maklumi saja, Ma. Apalagi dia sedang hamil, Ma. Jadi dia benar hamil, Dev? Tanya Mama Jenar memastikan. Iya, Ma. Hamil 7 bulan. Devan, kalau kamu memang mencintai wanita itu, kamu bawa ke rumah. Perkenalkan dengan kami supaya kakekmu juga tidak kepikiran terus memikirkanmu. Kamu tahu tidak? Sejak kamu menolak keras perjodohanmu dengan pilihan kakekmu waktu itu, kakekmu selalu murung. Dia sedih, Devan. Tentu saja aku mau bawa dia ketemu sama yang lainnya, tapi tunggu sampai dia melahirkan anak kami. Karena itu, aku minta Mama untuk bersabar sampai dia melahirkan. Oke, kalau rencanamu seperti itu. Mama tidak akan memaksamu lagi untuk pulang menemui kakekmu. Yang penting kamu sudah mau mempertemukan kami dengan istrimu. Terima kasih, Ma. Di saat itu, pintu rumah terbuka dan Kiran muncul dari dalam. Devan menoleh ke Kiran yang sedang menatapnya. Mama kamu? Tanya Kiran tanpa mengeluarkan suaranya. Ia hanya bicara menggunakan bahasa bibirnya. Devan mengangguk. Kiran yang ada di sana pun tak mengatakan apapun dan hanya diam memperhatikan Devan saja. Ma, sudah dulu ya. Panggilan itu berakhir. Devan kembali menoleh melihat Kiran yang masih berdiri di sebelahnya. Sudah siap mau pulang? Tanya Devan memastikan. Kiran mengangguk. Ayo pamit dulu sama ibu dan ayah. Devan pun beranjak dari tempatnya. Ia masuk ke dalam bersama Kiran. Di dalam, mereka langsung pamit pada Pak Firman dan Bu Tina. Lalu mereka meninggalkan rumah Pak Firman. Pak Firman dan istrinya hanya berdiri melihat Devan melajukan mobilnya. Kiran yang ada di dalam mobil, melambaikan tangannya ke arah orang tuanya. Harusnya kamu tidak perlu mengantarku pulang. Aku bisa naik taksi atau tunggu kamu di rumah ayah saja, ucap Kiran. Kalau tunggu aku pulang kantor, sampai malam. Lagi pula, aku sudah tunda rapat sampai siang. Jadi aku punya waktu antar kamu. Kiran tidak bicara lagi. Ia hanya menatap jalanan di depannya. 1 jam perjalanan,
Akhirnya mereka sampai rumah. Devan ikut masuk ke rumah untuk berganti baju sebelum pergi. "Dev, kamu istirahat dulu sebentar. Tunggu sampai kamu merasa nyaman," ucap Kiran yang khawatir pada Devan yang baru saja sampai tapi masih harus kembali. Devan yang sibuk memasang kanci kemeja di lengannya, menoleh tersenyum melihat Kiran yang berdiri di sebelah kirinya. "Kamu khawatir ya?" Kiran malah mengerutkan keningnya. Tampangnya tidak senang melihat Devan yang seolah sedang menggodanya. "Aku tidak mau anakku lahir tanpa ayah kalau sampai kamu kecelakaan karena capek menyetir. Sekarang banyak kecelakaan terjadi gara-gara supir mengantuk dan kelelahan. Tenang saja. Aku baik-baik saja. Kalau aku capek, aku pasti menyetir. Sudah ya. Aku pergi dulu." Devan harus mengejar waktu rapatnya hingga ia segera meninggalkan Devan. Ia melajukan mobilnya pergi. Kiran hanya berdiri di depan pintu sembari melihat kepergian suaminya. Lalu ia masuk kembali. 5 menit setelah kepergian Devan, 3 orang pria berbadan besar datang ke rumah Devan. Salah satu pria itu mengetuk pintu rumah Devan dan Biswasti keluar membukanya. Biswasti mengerutkan keningnya melihat ketiga pria berbadan besar itu. "Cari siapa?" tanya Biswasti. "Apa benar ini rumahnya Pak Devan?" tanya salah satu pria besar tersebut. Meski badan besar tapi suaranya tidak terlalu keras dan tidak tegas sehingga tak membuat Biswasti tak terlalu takut pada mereka. "Benar. Apa istrinya Pak Devan ada di dalam? Kalau ada, kami mau bertemu dengan dia. Ini sangat penting." "Sebentar." Biswasti menoleh ke belakang. "Bu Kiran," seru Biswasti. Kiran muncul dari dalam. Ia melangkah menghampiri Biswasti. "Ada apa? Ada yang cari Bu?" Kiran beralih melihat ketiga pria itu. "Cari siapa? Anda istrinya Pak Devan?" tanya pria yang sebelumnya bertanya pada Biswasti. "Benar. Saya istrinya." "Kenapa? Apa suami saya punya hutang?" Penampilan ketiga pria itu seperti debt collector. "Tidak Bu. Kami orang suruhannya Tuan Surendra. Kami diminta untuk datang menjemput Bu Kiran." Kiran terkejut mendengar bahwa mereka adalah bawahan Tuan Surendra. Itu berarti Tuan Surendra sudah tahu keberadaannya. Sejak kemarin, ketiga pria ini memang mengikuti Devan dari kantor ke rumah ini karena perintah dari Tuan Surendra yang meminta mereka untuk membawa istri cucunya tanpa sepengetahuan Devan hingga mereka harus menunggu Devan meninggalkan Kiran. Bahkan mereka mengikuti Devan sampai ke rumah orang tua Kiran dan kembali mengikuti mobil Devan ke rumah ini demi menyelesaikan tugas dari Tuan Surendra. "Saya tidak akan ikut bersama kalian," tegas Kiran yang ketakutan tapi ia tidak menunjukkannya di depan bawahan Tuan Surendra. "Kamu minta maaf. Ini adalah perintah dari Tuan Surendra. Kalau Anda tidak mau ikut baik-baik dengan kami, kamu terpaksa memakai cara kasar," ucap bawahan Tuan Surendra lalu memberi kode pada rekannya untuk membereskan Biswasti. Dengan cepat, orang itu maju dan langsung memukul belakang leher Biswasti sampai pingsan. Kiran terkejut dan ia pun menunjukkan ketakutannya. "Tolong! Tolong!" teriak Kiran. Mulutnya dibungkam oleh salah satu bawahan Tuan Surendra sampai Kiran berhenti berteriak. "Memem!" Mulutnya dibekap dengan lakban hitam lalu kedua tangannya diikat. Setelah itu, Kiran digendong keluar oleh salah satu bawahan Tuan Surendra yang merupakan bos kedua bawahan yang lainnya. Kiran dimasukkan ke mobil perlahan-lahan agar tidak melukai Kiran yang sedang hamil. Meski mereka memaksa Kiran tapi mereka tetap memperlakukan Kiran dengan lembut karena takut melukai perut Kiran. Lalu mereka membawa Kiran pergi.
Inilah yang ditakutkan Kiran jika Tuan Surendra tahu pernikahannya dengan Devan. Ia tahu bahwa Tuan Surendra adalah orang yang sangat keras dan pasti akan melakukan sesuatu padanya. Mobil bawahan Tuan Surendra kini sampai di depan rumah Tuan Surendra. Mobil itu terparkir di depan teras rumah yang biasanya memang dijadikan tempat parkir sementara. Ketiga bawahan Tuan Surendra segera turun dari mobil lalu bos mereka membuka lakban di mulut Kiran. Kiran tidak berteriak lagi. Ia hanya bisa pasrah saja, karena kedua tangannya diikat dan kedua kakinya juga diikat. Ia khawatir jika semakin melawan, akan membahayakan calon bayinya. Terlebih ia sudah berada di kediaman Tuan Surendra. Lepaskan ikatan kakiku, aku akan jalan sendiri ke dalam, tegas Kiran sembari melihat bawahan Tuan Surendra yang berniat menggendongnya lagi. Tidak bisa. Kami harus membawamu ke dalam. Saya sudah berada di sini dan saya sedang hamil. Saya tidak mungkin membahayakan anak saya dengan berlari dari sini, ucap Kiran yang membuat ketiga bawahan Tuan Surendra sadar bahwa orang yang mereka culik adalah wanita hamil yang terlihat lemah. Tidak mungkin membahayakan anaknya sendiri. Baiklah. Kami izinkan kamu jalan tapi kalau kamu kabur, jangan salahkan kami kalau kami menyakitimu, ucap salah satu bawahan Tuan Surendra. Saya tidak akan kabur. Akhirnya mereka melepaskan ikatan di tangan dan di kaki Kiran. Lalu Kiran perlahan turun dari mobil. Ia berdiri di depan pintu rumah mewah itu. Sedangkan ketiga bawahan Tuan Surendra berdiri di belakang Kiran untuk berjaga agar Kiran tidak melarikan diri. Silahkan masuk. Tuan Surendra sudah menunggu Anda di dalam. Kiran pun berjalan masuk ke dalam didampingi oleh ketiga bawahan Tuan Surendra yang mengikuti Kiran dari belakang. Kiran pernah tinggal di rumah itu. Menghampiri Tuan Surendra. Kiran tak dituntun oleh pembantu di dalam karena ia sudah tahu bahwa Tuan Surendra pasti ada di ruang keluarga. Di ruang keluarga ada Tuan Surendra yang ditemani oleh Mama Jenar dan Nyonya Kumala. Mereka semua terkejut melihat Kiran datang. Terutama Tuan Surendra yang melihat ketiga bawahannya datang bersama Kiran. Kiran. Tuan Surendra sampai berdiri menatap Kiran yang berdiri di depannya. Kiran tidak mengatakan apapun. Ia langsung membungkuk hormat di depan Tuan Surendra sebagai rasa hormatnya pada beliau yang pernah menjadi ayah mertuanya. Mama Jenar dan Nyonya Kumala juga ikut berdiri melihat Kiran. Namun hal yang membuat kedua perempuan itu kaget adalah perut besar Kiran karena setahu mereka Kiran tidak bisa mengandung. Mata mereka sampai membulat sempurna melihat Kiran berdiri sembari memegang perut besarnya. Mama Jenar segera mendatangi Kiran. Kenapa kamu ada di sini, Ki? Mereka bertiga yang sudah menculikku dan memaksaku kemari, jawab Kiran yang membuat Tuan Surendra marah pada bawahannya. Kenapa kalian malah membawa Kiran? Bukannya aku meminta kalian membawa istri cucuku, Devan. Bukan mantan istri anakku, sahut Tuan Surendra sembari melihat ketiga bawahannya. Salah satu bawahan Tuan Surendra yang juga merupakan bos dari kedua bawahan Tuan Surendra menjawab, kami sudah mengikuti perintah Anda. Kami mengikuti Pak Devan dari kemarin. Kami mulai mengikutinya saat Pak Devan meninggalkan kantor sampai ke rumah barunya. Lalu kami berjaga, menunggu sampai Pak Devan meninggalkan rumahnya agar kami bisa membawa istrinya. Tapi Pak Devan keluar bersama istrinya dan mereka pergi ke rumah orang tua wanita ini. Kami juga menunggu di sana Tuan. Sampai Pak Devan kembali lagi ke rumahnya dan meninggalkan rumah itu, kami masih mengikuti. Kami masuk ke rumahnya dan bertemu dengan pembantu rumah. Lalu wanita ini keluar dan mengaku sebagai istrinya Pak Devan. Dia juga wanita yang bersama dengan Pak Devan selama kami mengikutinya makanya kami membawanya.
Tuan Surendra, Mama Jenar dan Nyonya Kumala tak percaya jika Kiran adalah wanita yang sudah dinikahi Devan karena mereka berpikir bahwa wanita yang dicintai Devan adalah wanita yang usianya di bawah Devan. Tuan Surendra beralih menatap Kiran. Kenapa kamu bisa bersama dengan Devan, Kiran? Di mana istrinya Devan? Ayah. Kita abaikan wanita itu dulu. Sekarang Kiran ada di sini dan dia sedang hamil. Tapi kita tidak tahu, dia hamil anak siapa. Mama Jenar penasaran dengan orang yang menghamili Kiran. Terlebih ia tahu bahwa Kiran berada di luar negeri. Berarti Kiran sudah membohonginya. Baiklah. Tuan Surendra mengalah. Bahkan ia menyuruh ketiga bawahannya pergi. Itu karena Tuan Surendra punya kesan baik terhadap Kiran meski awalnya dulu ia tidak menyetujui pernikahan anaknya dengan Kiran, tapi kebaikan Kiran selama menjadi menantunya, membuatnya menyayangi Kiran sebagai menantu perempuannya yang baik. Bahkan jika dibanding dengan Istari, Kiran masih jauh lebih baik di matanya. Kiran, sekarang aku tanya kamu. Kenapa kamu bohong padaku kalau kamu pendidikan di luar negeri? Nomormu sampai tidak bisa dihubungi Ki. Maaf Mbak. Kiran hanya bisa mengucapkan kata maaf pada Mama Jenar. Apa karena kehamilanmu ini? Tanya Mama Jenar lagi. Kiran hanya diam. Diamnya itu adalah jawaban yang membuat Mama Jenar paham bahwa Kiran bersembunyi dan berbohong karena menyembunyikan kehamilannya. Siapa yang menghamilimu Ki? Apa Indra? Jenar melihat perut besar Kiran dan ia tahu bahwa belum ada setahun Kiran berpisah dari Indra hingga Mama Jenar menebak bahwa orang yang menghamili Kiran adalah Indra. Nyonya Kumala yang berdiri menatap Kiran, terus menatap perut Kiran. Pikirannya juga sama seperti Mama Jenar. Ia menebak bahwa anak yang dikandung Kiran adalah anak dari Indra. Bukan Indra, Mbak. Kalau bukan Indra lalu siapa? Tanya Mama Jenar. Kalau bukan anak Indra, apa anak itu anaknya Devan, Kiran, sahut Tuan Surendra. Kiran terkejut. Matanya terbelalak melihat Tuan Surendra yang menatap tajam ke arahnya dan ia kembali ketakutan. Bahkan kedua tangannya tiba-tiba gemetar karena takut Tuan Surendra tahu pernikahannya dengan Devan. Apa ayah mengira Kiran menikah dengan Devan? Itu tidak mungkin ayah. Kiran itu sudah menganggap Devan sebagai keponakannya sendiri. Dan Kiran bukan hanya adik iparku tapi teman baikku. Tidak mungkin Kiran seperti itu, sahut Mama Jenar tidak terima mendengar tuduhan ayahnya terhadap Kiran. Namun pembelaan Mama Jenar malah membuat Kiran tidak nyaman sampai raut wajah Kiran pucat pasi. Karena bawahan ayah hanya menemukan dia di rumah baru Devan. Kamu juga dengar apa yang dikatakan mereka tadi kalau orang yang selalu bersama dengan Devan hanya Kiran saja. Dan selama ini Devan menyembunyikan istrinya di rumah barunya. Jadi mungkin saja Devan sudah menikah dengan Kiran. Jenar, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apalagi Devan dan Kiran bukan keluarga. Mereka tidak ada ikatan darah. Pernikahan bisa saja terjadi. Suara Tuan Surendra terdengar keras hingga orang yang sedang melangkah masuk mendengar ucapan Tuan Surendra. Orang itu adalah Indra yang datang bersama Istari dan anak Istari yang sedang digendongnya. Mereka berdua melangkah ke ruang keluar dan mereka terkejut melihat Kiran di sana. Apalagi melihat perut besar Kiran. Mata Indra sampai membulat sempurna. Ki, kau hamil? Tanya Indra sembari menatap perut Kiran lebih dekat. Kiran tidak menjawab. Bahkan ia mengabaikan Indra. Nyonya Kumala mendekati anak lelakinya. Apa itu anakmu nak? Tanya Nyonya Kumala penasaran. Indra tidak menjawab. Ia tampak bingung melihat Kiran hamil. Sedangkan Istari yang berdiri di sebelah suaminya, terlihat ketakutan karena kehamilan Kiran adalah sebuah masalah untuknya.
Tidak mungkin itu anaknya Mas Indra, Bu, sahut Istari. Berapa usia kandunganmu Ki? Tanya Indra penasaran. 7 bulan. Kali ini Kiran menjawab agar Indra semua orang tidak berpikir bahwa anak yang ia kandung adalah anaknya Indra. 7 bulan. Tapi perutmu terlihat besar seperti usia 9 bulan Kiran. Apa kau sengaja berbohong di depanku karena tidak mau mengakui kalau aku adalah ayahnya? Kiran malah tercengang mendengar Indra yang tidak percaya padanya. Aku baru sadar. Kalau kamu memang bodoh Indra. Sampai akalmu tidak berjalan dengan benar. Aku ayah dari anak yang dikandung Kiran. Semua orang menoleh ke asal suara seseorang yang baru datang dan orang itu adalah Papa Denny. Jenar tentu terkejut mendengar pengakuan mantan suaminya. Sedangkan Kiran menghela nafas lelahnya melihat Papa Denny ikut-ikutan mengakui anak di dalam kandungannya.